Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Apriani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Indonesia, di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok sosial. Apa sih kelompok sosial itu? Pada dasarnya, setiap individu merupakan bagian dari kelompok sosial. Peran kelompok sosial bagi kehidupan manusia sangatlah penting. Tanpa kita sadari, ada begitu banyak bentuk kelompok sosial di sekitar kita. Jadi, kelompok sosial adalah sekelompok individu dengan karakteristik tertentu dan kesamaan beberapa atribut, tetapi juga adanya kesamaan identitas yang saling berinteraksi bersama serta memiliki kesadaran kolektif sebagai satu kesatuan seperti keluarga. Contohnya tim sepak bola atau klub penggemar dan lain-lain. Adapun definisi kelompok sosial menurut para ahli ialah: 1. Menurut Joseph S. Rochek dan kelompok sosial adalah suatu kelompok yang meliputi dua atau lebih manusia yang di antara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh para anggotanya atau orang lain secara keseluruhan. Yang kedua, menurut Goodman, kelompok sosial adalah dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan identitas dan berinteraksi satu sama lain secara terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian kelompok sosial adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain, memiliki harapan dan tujuan yang sama, serta mempunyai kesadaran diri sebagai anggota kelompok yang diakui pihak luar. Selanjutnya, pembentukan kelompok sosial. Ciri-ciri kelompok sosial: 1. Nyata. 2. Sadar bagian dari anggota kelompok. 3. Ada hubungan timbal balik. 4. Ada faktor yang dimiliki bersama. 5. Memiliki struktur, aturan, dan pola perilaku. Maksudnya, kelompok ditandai dengan seringnya interaksi antar anggota. Kedua, pihak yang interaksi mengidentifikasi dirinya sebagai anggota kelompok. Ketiga, pihak luar mengelompokkan pihak yang berinteraksi sebagai anggota kelompok. Kemudian, dorongan terbentuknya kelompok sosial. 1. Dorongan untuk hidup dan bekerja keras. 2. Dorongan dari fasilitas keamanan. 3. Dorongan saling membutuhkan. 4. Dorongan untuk menjaga keturunan. 5. Dorongan untuk efektivitas kerja. Dasar pembentukan kelompok sosial. 1. Kesamaan keturunan atau genealogis. 2. Kesamaan teritorial atau wilayah. 3. Kesamaan kepercayaan atau religius. 4. Kesamaan kepentingan atau asosiasi. Selanjutnya, unsur-unsur kelompok sosial. Apa saja sih unsur-unsur kelompok sosial itu? Nah, unsur kelompok sosial antara lain: 1. Setiap anggota kelompok harus memiliki kesadaran bahwa ia merupakan bagian dari kelompoknya. Nah, kesadaran merupakan unsur penting karena dari situ muncul rasa memiliki yang pada gilirannya berkontribusi pada kepentingan kelompok. Kedua, ada hubungan yang bersifat timbal balik antara individu dalam kelompok. Hubungan timbal balik ini merupakan hubungan saling mengaruhi dalam interaksi sosial. Yang ketiga, ada rasa kebersamaan yang menjadi pengikat kelompok.
Maksudnya, seperti rasa senasib sepenanggungan, sehingga muncul solidaritas dan semangat untuk hidup bersama dalam kelompok. Yang keempat, ada pola perilaku yang muncul dalam kelompok. Pola perilaku tersebut bisa ditentukan oleh norma atau peraturan yang menjaga berlangsungnya ikatan kebersamaan. Yang kelima, bersistem dan berproses dalam perkembangannya sehingga membentuk suatu kelompok. Selanjutnya yaitu bentuk kelompok sosial. Bentuk kelompok sosial terbagi menjadi dua. Satu, kelompok sosial terorganisir. Kedua, kelompok sosial tak terorganisir. Kelompok sosial terorganisir terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu 1. Kelompok besar dan kelompok kecil. 2. Kelompok primer dan kelompok sekunder. Ketiga, kelompok dalam dan kelompok luar. Keempat, kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok besar dan kelompok kecil, misalnya paguyuban dan patembayan. Paguyuban adalah kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki kemauan bersama, sikap saling pengertian, dan terdapat kaidah-kaidah interaksi. Hubungan para anggotanya bersifat personal, informal, tradisional, dan sentimental. Sedangkan patembayan adalah kelompok yang bersifat impersonal, formal, kontraktual, utilitarian, realitas, ketat, dan umum. Selanjutnya, kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer merupakan suatu kelompok yang anggota-anggotanya terhubung secara akrab, bersifat impersonal dan total. Bentuk kelompok persahabatan dan lain sebagainya. Kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah kelompok sosial yang anggota-anggotanya berhubungan secara formal, impersonamental, atau terpisah-pisah dan berdasarkan atas manfaat. Selanjutnya, kelompok dalam dan kelompok luar atau in-group dan out-group. In-group adalah sekelompok orang yang memiliki rasa solidaritas, kesetiaan, dan kerelaan berkorban untuk kepentingan kelompoknya. Dan out-group adalah semua kelompok sosial yang tidak melibatkan kita sebagai anggota. Bentuknya dapat berupa keluarga orang lain, kelas orang lain, atau palang merah remaja sekolah lainnya. Dan yang terakhir, kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal adalah organisasi yang dibentuk secara sengaja. Dalam kelompok formal terdapat bagian-bagian yang diserahi tugas dan tanggung jawab khusus. Setiap bagian pengerjaan tugasnya tertentu yang bersifat khusus demi tercapainya tujuan bersama. Kelompok informal, organisasi sosial yang terbentuk secara tidak sengaja. Kelompok informal tidak memiliki struktur yang jelas, walaupun keberadaannya merupakan bagian dan struktur masyarakat secara umum. Berikutnya, kelompok sosial tak terorganisir. Kelompok sosial tak terorganisir terbagi menjadi 3. 1. Kerumunan. 2. Publik. 3. Massa. Kerumunan adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu yang bersamaan. Ciri kerumunan: 1. Sifatnya sementara. 2. Tidak terorganisir. 3. Kedudukan sosialnya sama. 4. Mudah bereaksi. 5. Identitas individu tenggelam. Yang kedua, publik. Publik adalah suatu kelompok yang tidak menjadi satu kesatuan. Pengikut lebih luas dan besar. Interaksi terjadi secara tidak langsung dengan alat komunikasi seperti melalui radio, televisi, atau media cetak. Yang ketiga, massa merupakan kumpulan orang yang
mempunyai kehendak atau pandangan yang sama, tapi tidak berkerumun pada suatu tempat tertentu dan mengikuti kejadian dan peristiwa yang penting dengan alat-alat komunikasi modern. Tidak bersifat spontan, lebih rasional, dan masing-masing individu menyadari akan dirinya dan kepentingannya.